Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa pada hari ini. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita katakan, bila hati terasa berat, datanglah ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengundang, marilah datang kepadaku hai kamu yang letih, yang lesu, berbeban berat. Tuhan Yesus pasti berikan ketenangan, kekuatan, hikmat, kelegaan ada dalam hadirat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, pimpin dalam menara doa ini, supaya setiap kami yang berbeban berat, kami mendapat kekuatan, kami mendapat ketenangan, kami mendapat kelegaan, kami mendapat hikmat daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui batiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, berat, seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang
di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Tuhan pasti membela kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, jangan ragukan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari sembah Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya bagimu tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja membela hidup kami, membela keluarga kami, membela orang-orang yang kami cintai. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya kuasa-Mu bekerja lewat doa kami, lewat penyembahan kami. Kuasa-Mu melawat kami, kuasa-Mu membela kami. Engkau memberkati kami, memulihkan kami. Dengan iman kami percaya Engkau Tuhan penolong. Berkatilah semua yang menyaksikan, berkatilah semua yang menyaksikan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan, lawat semuanya Tuhan. Terima kasih, kami percaya hadirat-Mu memulihkan kami. Terima kasih, kami percaya kemenangan terjadi di sini. Di saat kami menyembah Engkau, kami percaya Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang
tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan, terjadi di sini. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami dengarkan firman Allah. Amin. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas tema siapkan dirimu akan kedatangan Tuhan. Jangan heran kalau sekarang ini banyak orang murtad, adanya orang-orang murtad, tokoh-tokoh murtad, itu sudah tertulis di Alkitab bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan ada orang-orang murtad, akan ada pengajar-pengajar sesat, akan ada antikris, akan ada kelaparan, bencana alam, gempa yang terjadi. Mungkin saudara berkata, dari dulu ada gempa, dari dulu ada banjir, dari dulu ada kelaparan, peperangan. Tapi lihat, Tuhan memberikan waktu kepada kita supaya kita bertobat, supaya kita berdoa untuk keluarga kita, supaya kita memberitakan Injil keselamatan. Tuhan memberikan waktu kepada kita supaya kita menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Bukan justru memprotes kapan Tuhan datang. Katanya dari dulu Tuhan mau datang. Percayalah, semua yang tertulis di Alkitab pasti terjadi. Semua yang tertulis dalam firman Allah pasti tergenapi. Sudah dinubuatkan sebelum lahir Tuhan Yesus. Dia lahir, sudah dinubuatkan dia akan mati di kayu salib. Dia terjadi kematian di kayu salib. Dinubuatkan hari ketiga akan bangkit, terjadi. Dinubuatkan dia naik dan dia akan turun yang kedua kali untuk mengangkat orang-orang yang percaya, untuk menyediakan tempat di surga. Dia naik ke surga, menyediakan tempat di rumah Bapa bagi orang yang percaya kepada dia. Berhentilah kita memprotes. Kalau kasih karunia Tuhan memberi kita kesempatan, gunakanlah kesempatan ini. Saya sebagai hamba Tuhan pendeta, saya sudah lama dengar kata bahwa Yesus akan datang. Betul. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Tidak ada. Dia datang bagaikan pencuri. Kitab Wahyu katakan, Yesus berkata dia datang bagaikan pencuri. Tidak seorang pun tahu. Tapi Tuhan berkata, aku memberikan tanda-tanda kedatangan. Peperangan yang di Timur Tengah, peperangan antar bangsa, kelaparan, bencana alam, kasih makin dingin. Injil diberitakan kemana-mana. Dan sekarang saya mau menerangkan, akan muncul pengajar-pengajar sesat. Saudara masih ingat namanya Kristen progresif yang mana mengatakan bahwa bisa selamat tanpa Tuhan Yesus, yang penting berbuat baik, yang penting berbuat baik kita bisa selamat. Tidak harus percaya Tuhan Yesus, itu pengajaran sesat. Akan muncul pengajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang, akan ada yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan untuk disembah. Di India itu ada, mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan harus disembah. Saudara, ada yang mengaku bahwa Yesus bukan Tuhan. Saksi Yehova mengaku Yesus bukan Tuhan. Adanya pengajaran Mormon, mereka punya kitab-kitab yang lain selain Alkitab. Pengajaran-pengajaran mereka menyimpang daripada firman Allah yang kita yakini selama ini. Saya mengajakkan nama saudara, hati-hati kalau imanmu belum kuat, jangan berdebat dengan orang-orang yang menawarkan Injil lain, yang menawarkan pengajaran-pengajaran sesat. Saudara, hari-hari ini, hari-hari di mana banyak orang menaburkan pengajaran sesat, maka tertanamlah engkau dalam gereja lokalmu, dimanapun engkau bergereja, tertanamlah, berkomunitaslah. Biasanya yang disesatkan itu yang suka sendiri-sendiri, yang ada dalam komunitas, yang ada dalam komsel, dalam pengajaran, dalam kesatuan gereja lokalnya, apapun merek gerejanya,
dia payah tersesat. Mereka pengajar sesat akan mencari domba-domba yang tidak tertanam. Mencari domba-domba yang sendiri-sendiri. Mencari orang-orang yang kepahitan sehingga dia dimasuki dengan pengajaran Injil yang lain. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya akan terangkan yang pertama bahwa akan adanya muncul pengajaran sesat. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 2. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, mengingatkan jemaat Tesalonika, jangan percaya kepada pengajar-pengajar sesat yang mengatakan Tuhan telah datang. Saudara, Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali. Tidak seorang pun tahu Tuhan Yesus datang kapan. Kalau ada orang berkata kedatangan Tuhan Yesus dengan tanggal, dengan waktu, udah pasti itu pengajaran sesat. Karena tidak seorang pun tahu, hanya Bapa yang tahu. Bagian kita adalah hidup benar. Bagian kita adalah hidup suci dan kudus, menantikan kedatangannya. Bukan bagian manusia menentukan tanggal. Tapi kita harus tahu tanda-tanda kedatangannya. Sama dengan kedatangan hujan. Kita tahu ada awan gelap. Awan yang gelap, ada petir, ada angin yang kencang. Kita bisa berkata, wah hujan lebat mau datang. Demikianlah kita bijaksana melihat tanda-tanda zaman. Bagaimana peperangan terjadi, bencana alam yang terjadi, keegoisan, penyakit COVID yang terjadi. Semua rangkaian itu aku percaya adalah tanda-tanda kedatangan Yesus. Kalaupun Tuhan Yesus saat ini belum datang, karena belum waktunya tiba. Dia memberi kesempatan kepada kita. Dia memberi waktu untuk kita bertobat. Dia memberi waktu untuk saya memberitakan Injil. Makanya saya habis-habisan memberitakan Injil lewat sosial media. Memberitakan kabar baik. Memberitakan keselamatan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, maka ia diselamatkan. Hari-hari terakhir ini kita lihat banyak orang-orang murtad. Ada orang yang murtad, mungkin tokoh-tokoh yang kita kagumi. Saya mau katakan, saya berhenti mengkagumi manusia. Mari sama-sama kita jangan mau mengkagumi manusia. Mungkin kita simpati oke, senang dalam batas-batas terukur. Tapi jangan sampai mengkagumi tokoh A, tokoh B. Satu waktu dia murtad, dia menjual imannya. Ada orang yang menjual iman karena jabatan. Ada orang menjual imannya karena dia menikah. Ada orang menjual imannya karena kedudukan. Tawaran-tawaran dunia ini. Saya sendiri pun pernah mendapat tawaran itu. Maka engkau akan dapatkan jabatan ini sebagai dokter. Saya pernah ditawari hal-hal seperti itu. Tapi saya berkata tidak. Bagi saya Tuhan Yesus cukup bagi saya. Dialah segalanya bagi saya. Dibandingkan harta seisi dunia ini. Bagiku Tuhan Yesus segalanya bagiku. Bagiku adalah harga mati, pikul salib sampai kepada kematian mengikut Yesus. Harga mati melayani Tuhan sampai hari terakhir hidupku di dunia ini. Di dunia ini tidak abadi, di dunia ini tidak ada yang abadi. Kita paling hidup 70, 80 itu pun ada penderitaan. Tapi ada hidup kekal selama-lamanya di sorga. Pertahankan imanmu. Jangan mau tersesat. Ingatkan anak-anakmu supaya mereka jangan pacaran dengan yang tidak seiman. Sehingga mereka nanti bisa menjual iman mereka karena mereka hamil. Oleh karena itu, jangan pernah cintai dunia. Jangan pernah cintai uang. Tidak sedikit orang karena jabatan, karena uang menjual imannya. Lihat Yudas Iskariot. Dengan 30 keping perak dia menjual imannya. Dia menjual, mengkhianati Tuhan. Saya mau katakan sama saudara. Saya ajak sama saudara, pertahankan imanmu. Apapun harganya yang dibayar. Matilah, meninggallah kita. Akhirilah hidup kita
sebagai orang beriman sampai hari terakhir kita. Karena kita sudah disediakan oleh Bapa, rumah kita ada di sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Dan dia mencurahkan Roh Kudus-Nya ada pada kita dan di hati kita. Saat ini ada Roh Kudus di hati kita. Kuatkan imanmu, teguhkan iman anak-anakmu. Kenapa ada orang-orang murtad? Karena mereka tidak diajarkan mengenal Tuhan. Ini yang banyak terjadi kepada orang Kristen. Orang tua sibuk cari uang, sibuk berusaha. Tidak punya waktu mengenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak mereka, kepada cucu mereka. Sehingga mereka tidak berakar. Daniel 11 ayat 32 dikatakan 32b. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saya pastikan orang yang mengenal Tuhan Yesus tidak mungkin murtad. Orang yang mengenal Tuhan Yesus tidak mungkin meninggalkan dia lagi. Tapi kalau orang mengenalnya tanggung-tanggung. Kalau orang mengenalnya hanya permukaan. Kalau orang mengenalnya hanya kata orang dan kata orang. Tapi dia tidak punya pengenalan pribadi. Tidak ada saat teduh pribadi. Tidak ada pendalaman Alkitab secara pribadi. Tidak mendalami kebenaran firman Allah. Tidak heran akan ada orang-orang yang murtad. Siapakah itu? Orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi gak usah saudara merasa sedih kalau ada orang, ya sedih mungkin oke lah. Maksud saya jangan sampai mengutuki orang itu. Jangan sampai kita jadi benci sama orang itu. Ya sedih ada orang murtad betul. Tapi jangan sampai mengutuki dia. Menghujat dia, jangan. Kita justru berdoa supaya dia disadarkan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Percaya saya firman Tuhan katakan, orang yang mengenal Tuhan Yesus tidak mungkin murtad. Ayatnya di mana? Daniel 11 ayat 32b. Umat yang mengenal Allahku akan tetap kuat, akan tetap kuat. Aku berdoa, saudara dan saya adalah orang yang mengenal Tuhan. Maka Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Allah. Miliki waktu mendengarkan firman Tuhan. Miliki waktu baca Alkitab. Miliki waktu saat teduh. Supaya dasar imanmu kuat. Saya sedih sebagai pendeta. Di rumah saya ada beberapa orang yang saya dulu layani baik-baik mengenal Tuhan. Tetapi karena dia berangkat ke daerah non-Kristen. Dan imannya tidak kuat. Dan menikah dengan orang non-Kristen. Dan dia sudah menjual imannya. Menyangkal imannya. Alkitab bilang orang yang menyangkal imannya akan binasa. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Sebaik apa seseorang tanpa Tuhan Yesus tidak selamat. Tidak masuk surga alias masuk neraka. Oleh karena itu pertahankan imanmu sampai hari terakhir hidupmu. Setialah sampai akhir. Mengikut Tuhan Yesus ada salib, ada penderitaan, ada sangkal diri dan ikuti kebenarannya. Saudara, tidak usah terlalu menjadi bahan stres kita memikirkan, oh kenapa tokoh ini murtad? Biarlah dia dengan Tuhan. Bagian kita mendoakan dia supaya Roh Kudus menginsapkan mereka akan dosa-dosa mereka. Karena ada yang saya tahu juga orang yang sudah murtad dan kembali kepada Tuhan Yesus. Ada. Bagian kita dalam mendoakan, mengingatkan mereka dengan kasih. Nah saudara, maka dikatakan munculnya kemurtatan dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ada manusia durhaka, ada manusia yang murtad akan binasa. Saudara, itu akan muncul. Jadi kita bersyukurlah saudara dan orang-orang dan seisi rumahmu orang yang kuat dalam iman, yang setia mengikut Tuhan. Karena ada orang-orang yang ditawari oleh karena uang, ditawari oleh karena pernikahan, jabatan, harta dunia ini. Banyak ada orang yang menyangkal imannya. Saudara, aku bersyukur. Lewat hidupmu ada orang-orang dimenangkan. Seisi rumahmu diselamatkan.
Lewat hidupmu orang-orang diselamatkan, dimenangkan, percaya Tuhan Yesus. Bagian kita berbuat baik, mendoakan, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan. Bagian Roh Kudus bekerja, membuat orang bertobat, insaf akan dosanya, dan kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan yang ketiga akan muncul antikristus. Akan muncul antikristus, 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Siapakah itu antikristus? Mereka yang tidak percaya Yesus Kristus Tuhan. Golongan ini yang akan muncul banyak di akhir zaman, menolak ketuhanan Kristus. Mereka mengatakan bahwa dia hanya nabi, bahwa dia hanyalah manusia utama, bahwa dia adalah diciptakan. Inilah kelompok-kelompok antikris, yang dimana akan ada juga penganiayaan ketika zaman antikristus datang. Saudara, orang-orang banyak mengalami yang namanya penyesatan. Aku berdoa saudara adalah orang yang belajar mengenal Tuhan Yesus. Ajarkan iman yang benar kepada anak cucumu. Datangkan mungkin guru-guru agama atau di gereja benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Supaya jangan tersesat, supaya jangan murtad. Supaya ketika ada antikristus kita kuat, kita tetap bertahan dan berkata sekali Yesus selamanya ikut Yesus. Apakah yang perlu kita lakukan menjelang kedatangannya? Ada 2 hal yang penting. Hidup dalam kekudusan. Penting kita hidup dalam kekudusan. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan, mari kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran. Alkitab berkata tubuhmu adalah bait suci. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tubuhku bait Allah, tubuhmu bait Allah. Apa artinya? Allah berdiam dalam tubuh saya dan dalam tubuh saudara. Sehingga saudara harus menjaga kekudusan tubuh. Bapak-bapak, jaga matamu melihat wanita, jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Ada banyak sekarang juga wanita yang menyerahkan tubuhnya untuk menjadi tempat perzinahan, tempat percabulan. Di mana dia menyerahkan tubuhnya kepada banyak kadang laki-laki. Di akhir zaman perzinahan juga makin naik. Free sex juga akan ada. LGBT juga akan ada. Semua itu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Orang mulai hidup di dalam free sex yang berlebih-lebihan mereka lakukan. Mendewa-dewakan seks. Sehingga banyak anak-anak Tuhan pun ada yang jatuh dalam dosa perselingkuhan, perzinahan, dosa free sex. Aku berdoa, saudara jaga kekudusan tubuhmu. Wanita, ibu jaga. Jaga telingamu. Jangan mau mendengarkan jangan mau curhat dengan laki-laki lain yang bukan suamimu. Ingat ibu, kalau ibu curhat dengan laki-laki yang bukan pasanganmu, ibu menuju perselingkuhan. Ibu menuju perselingkuhan, kecuali karena pendeta, itu pun harus ada tim yang mendampingi. Atau melalui kayak saya via call, telepon saya bantu ada beberapa ibu. Itu pun hanya call, bukan video call. Membantu dia untuk mengarahkan apa langkah berikutnya. Saudara, jangan heran akan kita jumpai, wah suaminya ini berzina, suaminya ini selingkuh, istrinya selingkuh. Itu terjadi marak di mana-mana.
menjelang akhir zaman ini, orang-orang akan banyak lari ke perzinahan, perselingkuhan, mendewa-dewakan, mengagung-agungkan seksualitas. Sehingga mereka bisa melakukan hubungan seks rame-rame. Mereka tidak ada lagi etika, mereka tidak lagi takut dengan hukum Allah. Mereka tidak takut lagi dengan hukum undang-undang juga. Saya mau katakan, ibu bapak, tidak kebetulan engkau mendengar tayangan ini. Kalau suamimu yang selingkuh, ibu setia. Kalau ibu yang selingkuh, bapak setia. Dan yang terbaik adalah dua-duanya setia. Jaga kekudusan, jaga kesucian. Hidup dalam kebenaran. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah hidup orang benar. Apa yang dikerjakan akan berhasil. Anak-anakmu akan berhasil. Hidup dalam kebenaran. Punyalah waktu baca Alkitab. Punyalah waktu berdoa. Punyalah waktu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang malam ini, atau kapanpun kita tidak tahu, kita bersiap-siap, kita berjaga-jaga. Saya sebagai pribadi sangat mempersiapkan kedatangan Tuhan. Saya tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi bagianku hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Aku berjaga-jaga, aku waspada. Aku jauhkan pengajaran sesat. Aku jauhkan yang namanya orang-orang yang ingin mencoba memurtadkan imanku. Oh, aku tolak dalam nama Yesus. Dan aku mau hidup di dalam pengudusan Tuhan. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jaga. Kalau engkau seorang bapak, jangan lagi melihat tontonan pornografi di HP-mu. Banyak orang jatuh di pornografi. Bahkan melalui HP bisa mencet-cet wanita. Ada banyak di dalam gadget kita yang di tempat perselingkuhan. Aku berdoa, jadilah bapak yang takut akan Tuhan. Kalau bapak berselingkuh, anakmu yang perempuan paling takut menikah nanti. Jangan heran, anakmu bisa tidak menikah karena ulahmu. Anakmu bisa tidak menikah karena takut punya suami seperti dirimu sendiri. Bapak, bertobatlah, perbaiki hidupmu. Ibu juga, jadi pasangan yang menghormati suami, yang setia kepada suami, setia kepada satu pasangan. Ada banyak orang tidak setia dengan pasangannya. Ada istri yang tidak setia, ada suami yang tidak setia. Tapi kalau suami takut Tuhan, istri takut Tuhan, aku percaya mereka saling setia, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, persiapkan kedatangan Tuhan. Apakah malam ini datang, apakah minggu depan, tahun depan, atau berapa tahun ke depan. Yang pasti percayalah, Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Menjemput orang yang percaya. Sebab dia sudah menyediakan rumah kita di tempat di rumah Bapa di sorga yang kekal. Semangat di dalam pengudusan. Semangat dalam hidup kebenaran. Pasti percaya upahmu besar di sorga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami mau berjaga-jaga. Kami mau berjaga-jaga dan waspada menjelang kedatangan-Mu. Tidak seorang pun tahu, bagian kami adalah hidup dalam pengudusan, bagian kami adalah hidup dalam kebenaran, bagian kami adalah hidup takut akan Tuhan. Tuhan, kapanpun Engkau datang, kami berkata, we are ready. Kami siap menantikan kedatangan-Mu. Kami jauhkan dosa, kami hidup dalam kebenaran Allah. Tuhan Yesus, kami serahkan tayangan ini kepada banyak orang. Keluarga-keluarga yang menyaksikan tayangan ini, berkatilah Bapa. Mereka berjaga-jaga, bersiap-siap. Mereka menjadi pasangan yang saling setia, pasangan yang kudus, pasangan yang saling menghormati. Dan ingatkan kami terus bahwa tubuh kami adalah bait Allah, tempat tinggal Allah. Roh Allah berdiam dalam diri kami. Bapa, kami sadar, kami manusia berdosa. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami. Biar kami hidup kudus dalam Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus menjalani hari-hari kami. Tuntun kami Roh Kudus. Kami serahkan tubuh, roh dan jiwa kami dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Kami serahkan semua Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin mereka sedang bergumul dalam pernikahan, rumah tangga, pasangan yang tidak setia. Mungkin mereka saling menyakiti, saling merendahkan. Tuhan, pulihkanlah mereka.
Selamatkanlah pernikahan demi pernikahan. Selamatkanlah keluarga demi keluarga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan tangan Tuhan yang luar biasa memulihkan pernikahan demi pernikahan kami. Memulihkan hubungan demi hubungan. Memulihkan suami-suami, istri-istri, anak-anak dipulihkan. Kami berdoa Engkau juga memberkati mereka yang sakit. Mereka yang sakit fisik Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sembuhkanlah. Dalam nama Tuhan Yesus sembuhlah. Terima kesembuhan. Urapilah obat-obat mereka. Urapilah tenaga medis. Urapilah Tuhan. Urapilah rumah sakit yang mereka pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman terimalah kesembuhan. Mereka yang sedang berdoa, berjuang masalah keuangan, pekerjaan, usaha, menjual rumah, ingin mendapatkan jodoh, mendapatkan keturunan, dan lain-lainnya. Kami percaya Tuhan ahli menjawabnya. Tuhan yang membela anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Diberkatilah orang yang berharap padamu. Kami tenang jiwa kami meskipun doa kami belum dijawab. Kami percaya semua indah pada waktunya Tuhan jawab. Terima kasih Bapa. Kami serahkan tubuh dan jiwa kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya, katakan amin. Amin. Kalau saudara diberkati tayangan ini, silakan bagi kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.